Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, jadi seperti kemarin ya, channel ini channel yang dikhususkan untuk kuliah K3L. Jadi ini kita sudah masuk pertemuan keempat untuk perkuliahan kita, namun di YouTube ini kita baru masuk sesi kedua ya. Sekarang masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang SMK 3. Jadi materi ini sebenarnya harus diakuin ya, cukup ribet. Jadi teman-teman mohon untuk bisa lebih diperhatikan. Jadi di awal sesi ini saya coba kasih tahu dulu nih bahwa di sini butuh konsentrasi lebih ya dibanding dengan materi-materi yang sebelumnya. Jadi sedikit flashback ke belakang, sebenarnya kita sudah berurutan ya dari kita belajar nih di pertemuan pertama masalah sejarah perkembangan ketiga. Dibahas nih mulai dari K3 tuh asal mulanya seperti apa sampai dengan hari ini. Kemudian kita lanjut ke pengantar dasar K3L. Di sana teman-teman sudah mulai dikenalkan tentang istilah-istilah penggunaan K3 dan lingkungan di dunia kerja ya, mulai dari hazard, risiko, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan ketiga kita masuk ke level yang lebih advance, yaitu tentang hierarkisinya. Jadi dari pengenalan basic-basic tentang K3 sudah dikenalkan, kita coba untuk melakukan risk assessment terkait potensi bahaya dari segi K3 dan dari segi lingkungan atau dari hierarkisi dan IADL yang lebih kita fokuskan ke sana. Jadi harapannya di materi yang berurut ini kita bisa lanjutkan ke bagian yang lebih besar dan lebih penting, yaitu sistem manajemen K3. Yang dimana hierarkisi adalah atau hierarkisi bagian kecil dari SMK 3 ini. Makanya di sini akan lebih advance karena banyak terkait pasal-pasal, klausal-klausal yang teman-teman perlu perhatikan dengan seksama seperti itu. Jadi di opening ini saya perlu kasih tahu juga di Indonesia ada dua sistem manajemen K3 yang berlaku ya secara resmi, yaitu ada peraturan dari PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3 penerapannya, dan ini berlaku wajib ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada yang sifatnya sukarela atau voluntary, yaitu untuk skala internasional, yaitu untuk ISO 45001 versi tahun 2018. Jadi ISO ini adalah migrasi dari OSAS 18001 yang bermigrasi ke ISO, karena di ISO yang sistem sekarang dia mengadopsi high level structure. Jadi sistem manajemen apapun yang berbasicnya ISO itu akan mudah diintegrasikan. Yang salah satu poin kelebihannya adalah di sana. Makanya dari segi quality, dari segi lingkungan dan segi SMK 3 itu udah menganut high level structure. Jadi kalau misalnya ada sebuah organisasi ataupun perusahaan ingin mengadopsi dalam arti mengintegrasikan sistem manajemennya, itu bisa dengan mudah karena sudah menganut high level structure yang sama, hanya beda di konteks dan substansinya per pasalnya seperti itu. Jadi di opening ini kita sudah tahu ya, ada dua sistem manajemen yang wajib dan yang sunnah atau voluntary. Sebelum masuk ke materi yang tentang SMK 3, saya perlu jelaskan nih, kenapa sih K3 itu penting. Jadi sedikit flashback ke belakang ya, nggak apa-apa, sedikit review. Jadi kita coba ngambil dari teori piramida Maslow ya, atau Abraham Maslow. Jadi dia bagi ada 3 sub kebutuhan, yaitu kebutuhan dasar atau basic need, kemudian ada psychological need atau kebutuhan psikologi manusia, dan aktualisasi diri, seperti itu. Jadi di kebutuhan dasar setelah makanan, minuman, kehangatan maksudnya tempat tinggal ya, dan untuk istirahat, itu masuk ke fisiologi manusia yang secara wajib, secara alami kita butuhkan. Ada juga dari segi safety dan security. Di sini juga masuk dalam kebutuhan dasar. Itulah kenapa insting keselamatan sebenarnya ada dari setiap individu manusia. Hanya saja perlu dibekali dengan pengetahuan yang baik ya, untuk menunjang insting tersebut biar terkelola dengan baik, seperti itu. Jadi safety di sini masuk dalam kebutuhan dasar. Sedikit penjelasan tambahan setelah basic need atau kebutuhan dasar, ada kebutuhan untuk psikologi. Salah satunya adalah kasih sayang dan kepemilikan ya. Maksudnya ada hubungan
antara individu, baik itu dengan teman, keluarga, kolega. Jadi ada hubungan nih, manusia butuh untuk itu. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial yang nggak bisa hidup dengan sendirinya. Kemudian ada istem. Istem ini kalau nggak salah penghargaan ya, atau dihargai. Jadi ada kepuasan, ada prestis di sana, seperti itu. Dan di level yang puncak, level terakhir ada aktualisasi diri, di mana manusia itu pengen mengembangkan semua potensinya dia secara penuh, di mana ada kreativitas di sana, seperti itu. Jadi teman-teman, ini semua adalah kebutuhan yang ada di manusia, dan safety sekali lagi masuk dalam kebutuhan dasar. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap individu untuk mengetahui safety, apalagi dalam sektor industrial. Jadi di sebuah industri pasti sangat penting nih peran safety, karena kehidupan biasa aja ada banyak potensi bahaya yang harus dikendalikan, apalagi dalam sektor industri yang dimana output dari dalam proses membuat sebuah produk jadi pasti di sana penuh dengan potensi bahaya yang sangat beresiko bagi setiap karyawannya. Oleh karena itu perlu dikelola dalam sebuah sistem manajemen K3 yang baik. Apa itu dan bagaimana caranya, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini sebagai penjelasan tambahan ya, bahwa K3, keselamatan itu penting untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini ada teori yang cukup populer, yaitu Swiss cheese model atau teori keju Swiss ya. Jadi maksudnya nih, kan kalau keju Swiss itu diilustrasikan ada bolong-bolongannya ya. Kalau kalian sering nonton film Tom and Jerry pasti tahu nih gambaran keju Swiss seperti apa. Jadi intinya adalah di teori ini kecelakaan itu terjadi karena di setiap lapisan keju ini ada lubang, dan kebetulan ada resiko atau potensi bahaya yang lolos sampai dengan terjadinya kecelakaan. Diilustrasikan di gambar pada slide ini. Jadi yang pertama adalah lapisan atau layer organizational influences. Jadi ada kebijakan, ada pengaruh organisasi di sana, baik itu kebijakan yang mendukung K3 ataupun tidak mendukung tentang K3, karena perannya sangat vital atau sangat berpotensi besar mempengaruhi perusahaan tersebut akan baik atau tidak dalam penerapan K3-nya. Kemudian di lapisan yang kedua itu ada unsafe supervision. Jadi ada pengawasan yang nggak aman atau yang kurang kontrol. Kemudian ada prekondisi untuk unsafe action, maksudnya kondisi yang mendukung untuk terjadi kecelakaan kerja. Contohnya, misal ada mesin yang rusak, kemudian mesinnya diganjel nih supaya bisa tetap beroperasi. Jadi ada salah satu part yang kendor misalnya, kalau misalkan part itu kendor mesinnya nggak bisa jalan, makanya suka diganjel tuh sama operator, misal dengan karet ataupun dengan hal yang lainnya sehingga mesin bisa jalan. Itu adalah precondition maksud saya. Jadi kondisi yang mendukung untuk menjadi perilaku untuk yang tidak aman. Kemudian lapisan terakhir adalah lapisan untuk unsafe action. Jadi lapisan yang perilaku yang nggak aman. Apasnya di suatu ketika ada potensi bahaya yang lolos semua level itu, makanya terjadilah kecelakaan kerja. Ini teori Swiss cheese model yang dikembangkan oleh para pemuka K3 ya. Jadi cukup terkenal untuk Swiss cheese model ini. Makanya di sini penting nih untuk bisa menambal lubang-lubang yang pada di lapisan keju ini. Jadi misal kita yang paling mudah adalah kita ngambil dari akarnya, yaitu dari pengaruh organisasi. Di mana di sini pentingnya komitmen perusahaan atau organisasi dalam penerapan K3. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita hanya menambal di unsafe action saja, otomatis akan masih ada peluang nih, karena di unsafe action lubangnya akan semakin banyak seperti diilustrasikan di gambar. Jadi kalau dari awal lubangnya sedikit, semakin ke depan lubangnya akan semakin banyak karena akar masalahnya sudah ada, seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau kita tambal di komitmennya nih, kita buat komitmen perusahaan untuk komit terhadap penerapan K3. Jadi kalau di awalnya komitmennya sudah ada, makanya ke depannya lapisan-lapisan itu akan bisa kita tutup dengan sendirinya, seperti itu. Dan komitmen K3 adalah poin penting, poin dasar dalam penerapan sistem manajemen K3, seperti itu. Jadi sebagus apapun departemen K3 di sebuah perusahaan, kalau top manajemennya tidak komitmen, akan useless, akan tidak akan berjalan dengan baik, akan jalan di tempat, akan stagnan aja. Kenapa? Karena manajemen
punya poin vital dalam penentu kebijakan. Contoh, pengadaan sumber dana. Itu manajemen punya peran penting di sana untuk approval atau tidak. Kemudian pengadaan sumber daya manusianya. Perlu nggak nih ada penambahan orang terkait K3 dengan kebutuhan-kebutuhan yang tentunya sangat diperlukan oleh perusahaan. Di situ peran manajemen sangat penting. Oleh karena itu, pentingnya komitmen K3 dalam sistem manajemen K3 merupakan modal awal yang besar untuk sebuah perusahaan mencapai derajat K3 yang lebih baik. Oke, di sesi ini, di part pertama kita cukupkan sampai sini dulu. Jadi intinya K3 itu ada dua versi. Versi dari Indonesia yang wajib diterapkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk segi internasional, yaitu dari ISO 45001 tahun 2018 yang bersifat voluntary. Kemudian kita bahas juga ya tadi untuk K3 safety masuk dalam kategori basic needs atau kebutuhan dasar manusia setelah makanan, minuman, tempat tinggal, dan istirahat. Kemudian di slide ini kita juga sudah bahas untuk masalah sebenarnya K3 atau kecelakaan kerja itu terjadi dari layer-layer yang kosong, yang bolong, yang rusak. Makanya perlu kita tambal dengan komitmen perusahaan atau komitmen top manajemen sebagai level awal untuk proteksi dalam karyawan untuk menciptakan yang lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Seperti itu. Jadi part 1 sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke part 2. Oke, see you.